Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, seperti biasanya pada video konten kali ini saya akan berbagi soal tes wawancara tentang PPS Pemilu 2024 sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022. Mungkin tidak jauh beda dengan konten video sebelumnya, hanya ada tambahan beberapa macam yang akan saya bahas di sini. Dan sebelumnya, untuk mendukung channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Langsung saja ke soal tes wawancara pertama. Pengalaman saat PPK kemarin, pertanyaan ini keluar, yaitu sebutkan tugas dan wewenang PPS. Jadi teman-teman harus tahu antara tugas dan wewenang PPS sendiri disebutkan secara lengkap, syukur-syukur, dan terpisah, jangan digabung jadi satu. Misalnya untuk pertanyaan ini, tugas dan wewenang PPS secara umum adalah mengumumkan daftar pemilih sementara, kemudian menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara, kemudian melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara, kemudian mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU kabupaten atau kota melalui PPK, kemudian melaksanakan dalam arti semua tahapan penyelenggaraan pemilu, baik itu di tingkat kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota, dan PPK mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. Kemudian menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK, kemudian melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya, melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat, kemudian melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sekarang untuk wewenang PPS diantaranya adalah membentuk KPPS atau disingkat dengan kelompok panitia pemungutan suara, kemudian mengangkat pantarlih atau petugas pemuktahiran, kemudian menetapkan hasil perbaikan dalam hal daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap, kemudian melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Untuk kewajiban sendiri, yaitu kewajiban PPS diantaranya adalah membantu KPU baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan PPK dalam melaksanakan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. Kemudian menyampaikan daftar pemilih kepada PPK, lalu menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara, dan setelah kotak suara disegel, lalu meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS, lalu menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu kelurahan atau desa. Kemudian membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilu kecuali dalam hal penghitungan suara, serta melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sebelum kita lanjut ke jumlah RW atau RT di kelurahan yang berkaitan dengan tugas, wewenang, kewajiban, betul-betul harus teman-teman pahami dan teman-teman kuasai, minimal mengerti perbedaannya, karena pertanyaan seperti itu pengalaman kemarin itu keluar dan cukup ditanyakan secara detailnya. Untuk soal berikutnya yaitu jumlah RW atau RT di kelurahan atau desa. Teman-teman harus tahu terkait nama RT yang ada di kelurahan atau desa teman-teman semua. Kemudian begitupun dengan nama RW setiap RW di kelurahan, desa maupun yang teman-teman tempati sekarang. Terus untuk yang ketiga, nama lurah atau kepala desa itu juga biasanya ditanyakan. Lalu untuk soal berikutnya biasanya nama camat. Kebetulan untuk saya berdomisili di Tegal, jadi nama camat Tegal itu disampaikan namanya siapa, gelarnya, dan sebagainya. Kemudian untuk berikutnya adalah nama RT dan RW. Nama RT dan RW itu juga sama seperti di poin soal nomor 2. Selain teman-teman tahu jumlah RT atau RW di kelurahan atau di desa, juga kenali nama setiap RT dan RW-nya siapa saja. Itu menjadi penilaian buat teman-teman pada saat tes wawancara. Lalu kemudian yang teman-teman perlu pelajari itu terkait 5 surat suara. Misalkan warna hijau itu untuk DPR kabupaten atau kota, lalu biru untuk DPRD provinsi, kuning untuk DPRD RI, merah untuk DPD RI, abu-abu untuk presiden dan wakil presiden. Ini juga teman-teman harus pelajari. Kemudian setelah itu jumlah TPS yang ada di kabupaten teman-teman
Kebetulan saya di Kabupaten Tegal. Untuk kemarin jumlah TPS Kabupaten Tegal tahun 2019 sebanyak berapa? Di sini saya cari di data BPS lewat Google, itu kurang lebihnya sekitar 4.533 jumlah TPS Kabupaten Tegal di tahun 2019. Untuk berikutnya, jumlah pemilih DPT tahun 2019 di Kabupaten Tegal juga kurang lebih sekitar 1.179.551 jiwa. Data ini saya ambil dari websitenya BPS tahun lalu dan disesuaikan dengan jumlah TPS dan jumlah DPT dari setiap tempat di kabupaten atau kota teman-teman semua. Ini hanya contoh saja. Lalu untuk berikutnya, lembaga penyelenggara pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu juga di tes tertulis sempat dikeluarkan. Ini pun juga biasanya sama. Teman-teman harus tahu apa saja secara lengkap dari mulai KPU, tugasnya telah menyelenggarakan pemilu, kemudian Bawaslu tugasnya untuk mengawas, kemudian DKPP tugasnya pelanggaran kode etik, kemudian berikutnya itu 9 jumlah surat suara. Yaitu jumlah pemilih tetap yang terdiri dari 2% kurang lebih dari jumlah pemilih tetap atau cadangan. Untuk soal 10 itu jenis surat suara ada C1. Untuk apa? Di sini saya sudah tuliskan untuk pelaksanaan dan perhitungan. Kemudian C2 hasil perolehan suara. C3 bagi yang keberatan, sanksi dan kejadian khusus. C4 pembuka kotak suara. Lalu C5 surat suara cadangan. C6 waktu dan tempat pemungutan. C7 pendamping pemilih TPS. C8 untuk pemilih suara di tempat lain. Selanjutnya itu rekam jejak dari teman-teman semua. Itu juga banyak ditanyakan terkait diri teman-teman sendiri. Di antaranya itu riwayat kepemiluan, sebelumnya teman-teman pernah mengikuti dan pernah menjadi bagian daripada KPU atau tidak, misalkan KPPS ataupun apa seperti itu. Lalu riwayat pekerjaan teman-teman, terus riwayat pendidikan, kemudian pengamalan organisasi baik itu di sekolah ataupun masyarakat sekarang, serta tanggapan dan masukan masyarakat. Jadi teman-teman mulai sekarang lebih fokuskan ke yang tadi saya share kisi-kisi ini supaya dipelajari dan dikembangkan lagi, karena berpotensi untuk keluar pada saat wawancara mendatang. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan, dan mungkin itu yang bisa saya share, kisi-kisi materi wawancara PPS Pemilu 2024 untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di konten video selanjutnya.